Berkehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya Putri Ramadhani Lubis dari PGSDA 2023. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Membangun Generasi Emas 2045 untuk Indonesia Maju dengan Kearifan Lokal di Era Digital. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawan. Ungkapan tersebut harus terpatri di dalam jiwa kita. Sebab jika tak ada jasa para pahlawan, barangkali tidak ada namanya Indonesia. Saudaraku, jika para pahlawan berjuang dengan darah, keringat, dan air mata, maka kita harus melanjutkan perjuangan membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk melanjutkan Indonesia Emas 2045. Berbicara tentang kemerdekaan, Bung Karno pernah berkata, hakikat suatu bangsa yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 3 butir tersebut disebut dengan Trisakti Bung Karno. Yang pertama, berdaulat dalam politik. Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki pondasi yang kuat agar tidak diintervensi oleh negara lain. Yang kedua, berdikari dalam ekonomi. Indonesia harus bisa mandiri, terutama pada bidang ekonomi, agar tidak tergantung oleh negara lain. Yang ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Indonesia memiliki beragam budaya. Maka dari itu, kita harus bangga, kita harus lestarikan, dan harus kita jaga. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Generasi Emas 2045 bukan hanya sekedar mimpi, tetapi harapan kita bersama untuk melihat Indonesia maju, sejahtera, dan bermartabat. Generasi ini akan membawa harapan besar dan masa depan bangsa. Pentingnya pendidikan dalam membangun generasi emas 2045 adalah tanggung jawab semua pihak, terkhusus pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Namun, saat ini pendidikan di Indonesia dipandang sebelah mata. Ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan moral para pelajar yang brutal, juga politisasi, komersialisasi yang semakin mengental. Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, kita. Tentunya kita semua. Namun, bagaimana cara kita untuk berpartisipasi, berdedikasi dalam membentuk dan mengarahkan ranah edukasi pada era digital? Saudaraku, buku adalah jendela dunia, menjadi kata kunci yang tak asing untuk didengar. Namun, dalam kenyataannya, Indonesia memiliki tingkat minat baca yang cukup rendah. Hal ini yang menjadi tugas kita untuk menggapai Indonesia yang benar-benar maju, merdeka. Pendidikan yang berkualitas adalah yang mampu menghasilkan individu yang lebih kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara digital.
Pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pendidikan juga membentuk karakter, nilai-nilai kearifan lokal, dan keterampilan digital. Kearifan lokal adalah warisan yang sangat berharga, yang harus kita lestarikan dan kita wariskan kepada generasi mendatang dalam berbentuk nilai-nilai budaya, etika, dan kedisiplinan moral. Ke dalam pendidikan dan teknologi, kita tidak boleh melupakan kearifan lokal yang kaya di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus mampu untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka, membimbing mereka, memahami nilai-nilai kearifan lokal, dan membuka wawasan mereka dalam dunia digital yang sangat berkembang saat ini. Sistem pendidikan yang kreatif, inovatif, dan inklusif sangat perlu didorong. Karena pendidikan memiliki peranan kunci dalam membangun generasi emas 2045. Sekian pidato saya. Ayo bersama-sama membangun generasi emas 2045. Tetap semangat belajar dan bersikap positif. Jagalah semangat kemerdekaan di dalam jiwa. Jadilah generasi patriotis dan agent of change. Jangan hanya kata, buktikan dengan fakta dan karya. Salam sehat, salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.